Kita membuka dari Injil Lukas pasal yang ke-15. Kita sudah membahas dua perikop yang pertama, meskipun kita lebih berkonsentrasi ke perikop yang pertama, tapi basically perikop yang kedua itu very similar dengan perikop yang pertama. Kita sekarang masuk ke perikop yang ketiga atau perumpamaan yang ketiga tentang anak yang hilang. Diberikan judul demikian bukan cuma oleh terjemahan LAI, tapi juga banyak tradisi dan terjemahan yang lain pakai istilah ini, anak yang hilang. Kita membaca ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-21 ya. Ayat 11 sampai 21. Lukas pasal yang ke-15. Saya membaca yang ganjil, saudara menanggapi yang genap. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai dua anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya itu, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu. Tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya. Katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa, jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapanya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Demikian firman Tuhan sampai ayat ke-21 ya. Mari kita masuk di dalam doa. Kita berdoa untuk diri kita masing-masing, berdoa untuk diri kita sendiri, berdoa untuk orang di sekitar kita, di kanan, di kiri, di belakang, di depan kita. Kita berdoa supaya firman Tuhan boleh bekerja, berbicara secara pribadi dalam kehidupan kita masing-masing. Saudara juga mendoakan saya. Mari kita buka suara. Bapa di dalam surga, pada saat ini kami sekali lagi memohon kehadiran Tuhan secara khusus ketika kami merenungkan firman-Mu. Kami ingin Tuhan bekerja dengan leluasa, bekerja dengan bebas, menyatakan kedaulatan-Mu, penguasaan Tuhan atas kehidupan kami. Beri kepada kami kerendahan hati, bahkan kehausan, kelaparan, kerinduan untuk mendengarkan firman Tuhan. Kehidupan kami boleh diselamatkan, boleh dikuduskan oleh kuasa firman-Mu. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan sekali lagi hari ini kami boleh datang beribadah kepada Tuhan. Kami rindu supaya kehadiran kami boleh berkenan di dalam kehadiran Tuhan, dan Tuhan yang berkenan menerima juga perenungan ini menjadi perenungan yang berkenan di hadapan Tuhan. Berkati hamba-Mu dan berkati setiap daripada kami. Demi Yesus Kristus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Sudah kita membahas minggu lalu bahwa di dalam banyak hal perumpamaan yang ketiga ini memberikan satu klimaks terhadap dua perumpamaan yang sebelumnya ya. Kita bisa bahas beberapa hal. Mungkin salah satu yang kita juga sudah pernah bicarakan di dalam minggu yang lalu, yaitu adanya satu klimaks di dalam keterhilangan. Waktu pertama dikatakan di situ hilang 1%, lalu menjadi 10%, dan akhirnya hilang 100% atau hilang kedua-duanya. Tapi ini bukan satu-satunya klimaks, ya. Kita bisa melihat juga gambaran klimaktik yang lain waktu kita membandingkan ketiga perumpamaan ini. Lalu di dalam perumpamaan yang ketiga, Yesus include di dalam tokoh yang ada di dalam perumpamaan ini adalah yang terhilang manusia dan bukan barang atau ciptaan yang lebih rendah seperti domba ya. Saya percaya gambaran ini satu gambaran yang melengkapi ya, bahkan sekali lagi menciptakan satu klimaks di dalam perenungan baik orang-orang yang berdosa seperti pemungut cukai atau pelacur-pelacur dan sebagainya, tapi terlebih juga ditujukan kepada orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat yang kesulitan untuk menerima orang-orang berdosa seperti ini.
untuk mengadakan satu table fellowship bersama dengan mereka. Kita punya kecenderungan di dalam kehidupan kita sebagai manusia yang berdosa untuk lebih mengasihi barang daripada mengasihi manusia. Mungkin saudara berkata, oh tidak juga, saya lebih mengasihi istri saya kok, saya lebih mengasihi suami saya, anak saya daripada saya mengasihi dompet saya, uang saya, harta saya, rumah saya dan sebagainya. Mungkin saja saudara, tapi itu belum membuktikan bahwa kita lebih mengasihi manusia daripada mengasihi barang. Karena yang kita katakan kita lebih mengasihi manusia, itulah sebatas anggota keluarga saya. Tekanannya sekali lagi pada saya. Kita sudah pernah bahas bagian ini ya. Manusia punya awareness, punya kepekaan lebih terhadap segala sesuatu yang berhubungan dengan dirinya. Lalu itu dia mengatakan saya mengasihi istri saya, suami saya, anak saya dan sebagainya. Saudara boleh tanya lebih jauh sedikit, mertua saya bagaimana? Kan mulai lain kan ya. Karena itu keluarga sudah agak jauh begitu ya. Kalau mama, papa oke, mertua, nah mulai melain kan ya. Mau bilang mertua saya ya, nggak tahu perasaannya bangga atau malu begitu. Belum lagi kalau kita membandingkan antara apa yang menjadi milik kita dalam pengertian harta ya, lalu dibandingkan dengan jiwanya orang lain yang bukan anggota keluarga saya. Di situ di dalam banyak hal kita akan melihat bahwa toh memang betul yang dikatakan kita lebih mengasihi barang daripada manusia. Lebih di dalam banyak hal kita mengasihi barang-barang daripada mengasihi manusia. Maka di sini dalam perumpamaan yang ketiga Yesus menghadirkan tokoh manusia, keterhilangan manusia, bukan hanya keterhilangan barang. Ini satu approach yang mulai dari bawah ya, karena banyak manusia berpikir perasaan keterhilangan, terutama keterhilangan kepada dombanya, keledainya, ya uangnya dan sebagainya ini lebih mudah untuk mengerti. Tapi Yesus mau mengajar sampai pada tahap yang lebih tinggi. Ini pendekatan dari bawah di dalam pengajaran Yesus untuk memahami perasaan keterhilangan dari hati Bapa waktu mengamati, waktu memperhatikan ada orang-orang yang hidup di dalam dosa. Sekali lagi saya, kita mau diajak untuk mengerti isi hati Tuhan di dalam perasaan keterhilangan waktu menyaksikan orang-orang yang hidup di dalam dosa dan berusaha untuk keluar dan meninggalkan hadirat Allah. Kita mengerti melalui apa ya? Mengerti melalui ini, kalau kita kehilangan uang bagaimana, sedih kan? Ya memang sedih, kita akan cari gitu. Lalu Yesus mengajak kita untuk naik kelas. Mari kita sekarang juga belajar pikirkan bagaimana Tuhan juga punya perasaan keterhilangan waktu menyaksikan orang yang hidup di luar kasih karunia, orang yang seperti berusaha hidup di luar hadirat Tuhan, meskipun sebetulnya manusia tidak bisa hidup di luar hadirat Tuhan, manusia nggak bisa menjauhi, tidak bisa mencari satu tempat di mana Tuhan tidak ada. Nah kalau kita melihat dalam bagian ini, ini satu perumpamaan yang cukup padat ya, meskipun kita nggak harus melakukan alegorisasi di sini. Saya sudah share minggu lalu alegorisasi itu ada perumpamaan setiap elemennya secara detail, terus artinya apa gitu ya. Kalau boleh mengulang sedikit, kita tahu ada perumpamaan seperti itu di dalam Alkitab sendiri. Yesus melakukan alegorisasi, yaitu perumpamaan penabur. Perumpamaan penabur diceritakan di situ ada gambaran 4 macam, lalu masing-masing ada artinya. Itu di dalam bahasa teologi para scholar menyebutnya dengan istilah alegorisasi. Tapi kita tahu nggak semua perumpamaan bisa dialegorisasi seperti itu ya. Kalau sudah tanya setiap ini perumpamaan ini artinya apa, mungkin penjelasan seperti itu bisa sangat merepotkan, dan juga bukan cuma merepotkan tapi bisa menyesatkan karena Alkitab sebenarnya nggak mengajarkan itu. And yet despite gambaran ini, kita percaya perumpamaan tentang anak yang hilang ini termasuk salah satu perumpamaan yang sangat kaya di dalam poin-poin yang kita bisa pelajari di dalamnya tanpa kita harus melakukan alegorisasi, tapi kita bisa mendekati, mempelajari melalui adanya prinsip-prinsip yang diberikan di sini. Saya pikir gambarannya cukup jelas ya. Ada satu bapak yang mempunyai 2 anak laki-laki. 2 ini menggambarkan 2 kelompok, seperti tipologi 2 kelompok. Kelompok apa ya ini? Satu kelompok adalah kelompok orang-orang berdosa, pemungut cukai, pelacur dan sebagainya. Satu lagi adalah kelompok seperti orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, orang-orang yang dipenuhi dengan jiwa self-righteousness, lebih baik daripada orang lain dan seterusnya. Dan akhirnya dua-dua terhilang. Hari ini kita konsentrasi untuk merenungkan keterhilangan yang pertama, yaitu dari perspektif keterhilangan anak bungsu. Menarik juga kalau kita membaca dalam ayat ke-12, kita bisa mengamati di situ bagaimana proses kejatuhan atau keterhilangan ini terjadi.
Kita berbahagia kalau di dalam kehidupan kita sebelum ada penyakit masuk di dalam diri kita, kita sudah tahu simptomnya begitu kan ya. Sehingga pencegahan bisa lebih awal, nggak harus sampai terakhir, sudah terlambat sekali stadium paling atas terus baru kita sadar kalau kita sudah terkena penyakit itu. Demikian kita dalam Alkitab bisa mempelajari ada simptom di dalam kejatuhan, keterhilangan. Kita melihat gambaran sederhana di sini dikatakan anak bungsu itu berkata kepada ayahnya, "Bapa, berikan kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku." Berikan kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Ada kontradiksi di sini ya. Satu sisi mengatakan harta milik kita, tapi dia bilang hakku, kitaku, kita aku. Soalnya dia nggak puas dengan satu kepemilikan komunal. Kita tahu di dunia ini ada namanya toilet umum kan, toilet umum. Toilet umum itu sudah nggak dilarang masuk, boleh masuk ke toilet umum. Namanya juga toilet umum kan ya. Tapi nggak ada orang yang nggak punya toilet di rumahnya hanya karena di luar ada toilet umum gitu misalnya. Even pun toilet umum di depan rumah saudara, tetap saya akan bangun toilet juga di rumah saya. Kenapa? Karena ini toilet privat yang masuk cuma boleh saya gitu ya. Yang bikin kotor ya adalah kotoran saya dan sebagainya. Dan seterusnya dan seterusnya. Kalau toilet umum saya bisa masuk, tapi saya mesti share dengan orang lain. Saya perlu di dalam kehidupan ini sesuatu yang privat, sesuatu yang eksklusif, hanya milik saya. Manusia ada jiwa seperti itu. Nah ini sesuatu yang aneh waktu kita membaca ya. Seolah-olah dia merasa terusik kepemilikan bersama dengan Bapaknya. Kita tahu di dalam Alkitab gambaran Bapa ini kan gambaran daripada Allah Bapa sendiri ya. Ini Bapa yang sempurna, yang memberikan apa yang dia miliki juga sebagai milik anaknya. Ya, bisa sama-sama menikmati, bisa sama-sama memiliki. Tapi buat dia gak cukup. Buat dia, saya nggak mau seperti itu, meskipun saya juga berhak menikmati, tapi saya mau betul-betul menikmati sendiri, nggak perlu ada Bapakku, itu baru betul-betul menjadi hakku. Manusia berusaha untuk mau hidup sovereign, ya, hidup berdaulat, hidup independen dari Tuhan. Nah, yang ironis ya, ini pertanyaan yang sangat mengherankan ya. Bapaknya ini kan gambaran sekali, gambaran daripada Allah sendiri, gambaran daripada Allah Bapa. Apa yang dilakukan oleh Bapa ini? Sampai dia merasa begitu terganggu dengan kehadiran Allahnya, kehadiran Bapaknya. Bapaknya bikin apa ya terhadap dia? Melakukan kejahatan apa? Sampai dia mau melarikan diri seperti ini. Aneh kan ya? Kita tahu ini gambaran Bapa yang sempurna, karena ini menggambarkan Allah sendiri, Allah Bapa. Mengapa kehadiran Bapa bisa sangat mengusik ya? Sangat mengusik anak bungsu ini sampai dia mau pergi. Jawabannya cuma satu, yaitu sudah terpendam satu keinginan untuk berbuat dosa dari anak bungsu ini. Kalau tidak, kenapa dia bisa begitu terganggu dengan kehadiran Bapa? Kalau ada pencopet maling itu hadir ya kita terganggu karena kita tahu kita terancam begitu kan ya. Ini Bapaknya melakukan apa sih? Nggak melakukan sesuatu yang jahat kan, melakukan sesuatu yang baik justru. Tapi mengapa dia justru terganggu? Mengapa kehidupan manusia, kehidupan saudara dan saya seringkali terganggu kalau ada kehadiran Tuhan? Karena kita merasa kita diawasi, diamati, mata Tuhan melihat, kita nggak bisa dengan bebas melampiaskan dosa kita. Kapan manusia jatuh ke dalam dosa? Waktu dia tidak lagi gobres kehadiran Tuhan. Ini bukan bicara tentang theoretically, theoretically mungkin tetap bagaimanapun menurut statistik, orang yang percaya adanya Tuhan mungkin juga bukan minoritas ya, cukup banyak lah meskipun bukan mayoritas sekali. Kita tahu makin lama makin decline di seluruh dunia. Ada, saya kalau nggak salah ada statistik dari Gallup ya namanya itu bikin statistik tentang kepercayaan orang itu sekarang sudah dibagi 3 kategori. Kategori pertama yang percaya adanya personal God. Ya, terus yang kedua itu sudah bukan personal God tapi percaya certain kind of higher spirit atau apapun gitu ya, tapi nggak harus personal ya, itu masuk kategori kedua. Lalu yang ketiga yang betul-betul yang nggak percaya adanya Tuhan sama sekali, or apapun istilah, mau spirit lah mau apa yang maha tinggi atau pokoknya nggak ada. Yang ada adalah ya ini kita manusia dan dunia yang kelihatan ini yang ada, yang nggak kelihatan itu nggak ada. Jadi sekarang semuanya dibagi 3, ada pembagian lagi antara yang ini ya yang percaya kepada personal God dengan yang percaya kepada certain kind of life giving spirit atau apapun istilahnya lah gitu ya, semacam roh
Nah itu nggak cuma harus kepada agama-agama seperti kekristenan, Islam atau Yahudi, tapi juga masuk kepada kepercayaan mungkin animisme, dinamisme itu bisa di-include kepada kategori yang kedua karena mereka masih percaya toh adanya semacam life-giving spirit itu ya, yang membantu kehidupan manusia apapun istilahnya itu. Memang sudah betul turun jumlahnya ini orang yang percaya personal God, but still quite significant itu jumlah, bukan jumlah yang di bawah 10% tidak. Di negara-negara tertentu lebih rendah, lebih tinggi daripada yang lain memang ya. Yang saya mau katakan adalah orang waktu dia memproklamirkan dirinya ateis ya, dia menolak untuk mengakui keberadaan Allah. Sebetulnya adalah yang ada di dalam pikirannya, dia mau hidup independen, sovereign, berdaulat, lepas daripada semua kontrol Allah, dan kalau perlu dia nggak perlu disaksikan oleh Tuhan, diketahui. Karena ada satu perasaan horor ya, ada satu perasaan menakutkan waktu orang mau melampiaskan kehidupan yang berdosa, tapi dia harus menghayati di dalam saat yang sama ada Allah yang melihat. Itu sama sekali nggak enak pikiran itu saya. Lebih enak berpikir adalah saya melakukan apa yang saya mau dan nggak ada satu orang pun yang tahu, dan bahkan Tuhan pun juga tidak tahu. Dan karena itu akhirnya orang memutuskan diri untuk menjadi ateis, atau kalau nggak mau di dalam ateis teoritis, at least ateis praktis ya. Saudara jangan salah mengerti, saudara. Ada orang-orang Kristen ya, secara teoritis mereka bukan ateis, tapi secara praktis mereka sudah menjalankan kehidupan ateis. Mereka merasa seperti Tuhan sebetulnya nggak ada di dalam kehidupannya. Mereka tidak takut melakukan dosa ya. Mereka bikin satu dualisme di dalam kehidupannya, ada berbagai macam value yang mereka nggak hidupi secara integratif di dalam kehidupan, simply karena nggak ada hati yang takut akan Tuhan, atau karena tidak memperhatikan, mempedulikan kehadiran Tuhan. Nah, keterhilangan ini adalah keterusikan adanya kehadiran Tuhan. Karena Bapaknya hadir, lalu dia merasa seperti kurang bebas. Ini mitos kebebasan. Banyak orang berpikir seperti ini, bebas yaitu apa? Saya sendiri, saya bisa hidup sendiri, menentukan sendiri. Saya sudah dewasa, ya. Dan terutama seperti dikatakan di sini, saya memiliki hak. Saya memiliki hak. Manusia waktu terus membicarakan haknya, itu proses daripada kejatuhan. Hak apa saudara? Hak ahli waris. Saya kan anak. Saya berhak untuk mendapatkan ahli waris. Hati-hati saudara dengan jenis kekristenan yang terus menerus bicara, kita anak, kita ini anak-anak, kita ini ahli waris, kita mesti mendapatkan hak berkat Tuhan. Itu adalah hak saya sebagai ahli waris. Persis seperti cerita anak bungsu. Saudara pikir itu menghayati our sonship, keanaan kita? Bukan. Itu adalah proses kejatuhan sebetulnya. Itu adalah proses distorted self-knowledge. Ini anak yang kurang ajar, yang tidak tahu diri. Bukan bagian daripada satu penghayatan yang betul, bukan. Jangan tertipu dengan spiritualitas yang cuma sekedar pakai istilah, tapi di dalamnya sebenarnya ada spirit yang melawan Tuhan. Nah, saya kalau boleh perluas di dalam aplikasi ini, hak, pembicaraan tentang hak, ya. Kita juga bisa melihat itu di dalam kehidupan kita. Ya. Orang yang terus-menerus membicarakan haknya, very self-centered, ya. Itu orang egois. Gitu. Di dalam pernikahan, di dalam keluarga, ya bukan cuma dari sisi anak, mungkin suami atau istri yang terus membicarakan hak, ya, membicarakan dirinya terus, hak yang seharusnya dia dapat. Dia belum mengerti apa artinya menjadi anak Allah, karena terlalu banyak bicara tentang hak. Yesus kalau mau bicara tentang hak, kita semua ke neraka. Dia punya hak untuk dihormati, dia punya hak untuk disembah. Kita tidak berhak menyalibkan dia seperti itu, tidak ada hak kita. Yesus kalau mau bicara hak sekali saja, ya, haknya dia sebagai anak Allah yang tunggal, kita semua ke neraka kalau dia bicara tentang hak. Yesus nggak membicarakan hak. Tapi Yesus juga bukan punya kewajiban untuk menebus saudara dan saya, tidak. Yesus melakukan ini dalam penyangkalan diri, dia melepas haknya, meninggalkan haknya karena kasih. Karena dia sangat memahami isi hati Bapa yang di sorga, maka dia rela menanggung korban kematian itu untuk saudara dan saya. Kembali di sini, anak ini membicarakan hak, ya. Dia pikir ini bapakku pelit, ya. Dia hatinya sempit, gak mau share warisan itu.
Padahal dia nggak tahu sudah kalau dia belum siap mendahului Tuhan, membicarakan hak mendahului Tuhan. Nanti Tuhan yang akan memberi pada waktunya. Tapi ini orang yang nggak sabaran, langsung minta sekarang. Menarik waktu kita membaca di dalam bagian ini ya, ayatnya tidak menahan permintaan itu, dan ini menakutkan bagian ini. Dia membagi-bagikan harta kekayaan di antara mereka. Saya percaya meskipun Alkitab tidak tulis, tapi dia membagi-baginya dengan hati yang sedih. Dia tahu ini anak akan rusak setelah itu, tahu saya. Unlikely kita boleh di sini merenungkan. Unlikely di sini dia waktu membagi-bagikan, ya udah karena kamu kurang ajar, saya kasih kamu. Kayaknya bukan begitu ya. Tapi dia sudah tahu ini akan terjadi habis ini proses kerusakan. Tapi dia tetap membagi-bagikan harta kekayaan itu. Kenapa sih? Karena Tuhan tidak memperlakukan kita sebagai robot. Saudara dan saya bukan diperlakukan oleh Tuhan sebagai robot. Saudara bisa memaksakan sesuatu dan akhirnya Tuhan bisa tanda kutip seperti give up. Seolah-olah tanda kutip. Akhirnya diberikan. Kamu meminta apa? Salah satu cerita yang sangat menakutkan untuk saya pernah kutip ini juga di dalam khotbah yang lain. Waktu di perjalanan bangsa Israel setelah dipimpin Tuhan keluar dari Mesir. Lalu mereka mulai menginginkan daging yang ada di Mesir. Setelah mereka meninggalkan Mesir, lalu mereka minta kepada Tuhan, kita bosan ini mana terus gini terus, bagaimana ini? Apa nggak ada seleranya? Kita mau menu daging seperti dulu waktu di Mesir. Mereka nggak cukup dengan kehadiran Tuhan, mereka minta daging. Akhirnya Tuhan kasih daging. Kamu mau daging, saya kasih daging. Mereka nggak siap makan daging, tidak siap makan daging. Karena apa? Karena mereka terlalu rakus, terlalu greedy, terlalu serakah. Waktu Tuhan memberikan itu burung puyuh jatuh, wah mereka makan pesta pora. Setelah itu mereka mati puluhan ribu. Itu berkat menjadi curse di dalam kehidupan orang Israel pada saat itu, karena mereka nggak tahu apa yang mereka minta. Nah ini sesuatu yang sulit untuk kita mengerti ya. Kita bisa bilang sudah berdosa menyalahkan Tuhan lagi ya. Kalau Tuhan sudah tahu gitu bakal kita nggak bisa tanggung, mestinya nggak usah kasih gitu kan ya. Ini loh manusia ini, semuanya suruh tanggung jawab, semua Tuhan yang tanggung jawab. Dia sendiri yang maksa, dia sendiri yang minta, tapi dia minta Tuhan yang harus mengambil keputusan untuk dia. Jangan lupa kita diciptakan sebagai moral being, itu diberikan pilihan ya. Saudara bisa liar, Tuhan memberikan kemungkinan kepada kita untuk liar. Tuhan nggak akan jaga sampai kita nggak jatuh sama sekali. Itu bukan Tuhan yang kita kenal di dalam Alkitab, bukan. Itu gambaran diktator. Seringkali orang salah mengerti Tuhan. Apalagi katanya menurut ajaran teologi reform, Tuhan menetapkan segala sesuatu sampai detail. Kalau begitu Tuhan itu tiran, Tuhan itu diktator, lebih jahat daripada Hitler. Saya nggak bisa gerak sama sekali. Coba baca bagian ini, salah sudah, itu karikatur tentang teologi reform. Kita kembali kepada bagian ini. Tuhan juga di dalam kedaulatannya pun memberikan kemungkinan kepada manusia untuk memilih jalan hidupnya sendiri. Tuhan bisa memberikan kemungkinan itu. Saya mau minta bagian yang menjadi hakku, Tuhan kasih harta kekayaan. Gak berhak dia sebetulnya, dia ada hak apa minta seperti ini? Bapaknya juga belum mati kok. Dia mau mendahului waktu Tuhan, tapi yang gak berhak pun Tuhan juga bisa kasih. Tuhan kasih, tapi ini anak gak sadar ya. Dia pikir setelah ini dia akan hidup merdeka, dia akan hidup bebas, dia menjauhi kehadiran Tuhan. Dan betul ketika dia pergi, akhirnya dia di sana mulai memboroskan harta miliknya dengan hidup berfoya-foya. Seorang anak yang nggak tahu kerja keras terima begitu saja. Lalu begitu terima bisa dengan sangat gampang memboroskan. Karena dia nggak pernah rasa berbagian, yang nggak berbagian gampang sekali memboroskan. Gak ada pendidikan berbagian di dalam, dan orang tuanya sudah sedang mengerjakan pendidikan ini di dalam anak tersebut, tapi anak ini gak mau dididik. Dia belum partisipasi di dalam air mata, sudah mau partisipasi di dalam cara pakai begitu ya. Hati-hati kalau kita diberikan satu kehidupan yang katakanlah punya resources lebih daripada yang lain, lalu bagaimana kita melakukan pendidikan terhadap keluarga kita ya. Ada orang yang sayang sekali dengan anaknya, ini toh juga berkat Tuhan, jadi kasih mereka semua fasilitas begitu. Saya pernah share kepada saudara kan ya, bagaimana Yakub mengekspresikan kasihnya kepada Yusuf dengan Allah mengekspresikan kasihnya kepada Yusuf. Sama sekali lain. Yakub mengekspresikan kasihnya kepada Yusuf, kasih pakaian gitu ya. Disuruh pameran lagi di depan ini
saudara-saudaranya gitu, fashion show. Yusuf jalan-jalan tuk 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 tuk. Ya, kecemburuan sosial terjadi. Tuhan nggak mendidik Yusuf dengan cara seperti ini. Kalau Yusuf dikasih pakaian terus ya sudah, dia jadi atau jualan di toko pasar baru atau apa gitu kali ya, bukan jadi perdana menteri itu. Tapi Tuhan mempersiapkan dengan cara yang berbeda. Tuhan mempersiapkan dibentuk ya, dengan satu pembentukan yang sulit, fitnahan dan sebagainya. Itu ekspresi cinta kasih Tuhan justru dengan pembentukan seperti ini. Yusuf akhirnya menjadi Yusuf seperti yang kita kenal di dalam catatan firman Tuhan. Anak ini menolak untuk dibentuk, dia mau langsung instan ya, yang menjadi hak saya. Dan karena dia nggak mampu mengelola kekayaan, akhirnya ini berubah menjadi curse, menjadi kutukan di dalam kehidupannya. Lebih baik dia nggak punya sebetulnya, lebih baik dia nggak kaya, lebih baik dia nggak punya resources itu, dia jauh lebih dekat kepada Tuhan daripada dia kaya akhirnya dan hidupnya hancur seperti ini. Saya pernah share kepada saudara, ada orang yang kaya tapi Tuhan nggak memberikan karunia kepada dia untuk menikmati misalnya, kasihan juga ya orang itu. Itu seperti orang yang di depannya ada satu menu bermacam-macam tapi dia lidahnya rusak, nggak bisa mengecap sama sekali, nggak ada rasa apa-apa, menderita sekali. Lihat ada orang yang mungkin cuma di depannya cuma ada satu menu tapi lidahnya nggak rusak dan dia bisa appreciate itu. Yang mana ini yang lebih kaya, yang lebih berbahagia? Gambaran yang lain saya, ada orang diberikan harta seperti ini tapi sebetulnya dia nggak bisa menahan, dia nggak bisa handle. Justru harta kekayaannya menghancurkan kehidupannya. Dia memboroskannya dengan hidup foya-foya. Nggak pernah banting tulang, gampang sekali keluarnya. Dan akhirnya setelah itu Alkitab menceritakan gambaran sederhana, dihabiskan semuanya. Timbul bencana kelaparan. Timbul bencana kelaparan. Kehidupan manusia seperti musim kan ya, katanya pengkhotbah gitu. Seperti roda yang bergerak dari bawah ke atas lalu ke bawah lagi. Tapi ada orang yang naif sudah berpikir, enggak kok, saya di atas terus. Saya di atas terus. Enggak akan putar ke bawah. Enggak ada, sudah itu enggak ada. Itu bukan order of creation. Enggak ada Jakarta, enggak ada hujan terus habis itu enggak ada banjir, enggak ada itu. Itu mimpinya kita kalau bisa ya seperti itu. Tapi penghiburan juga, puji Tuhan banjir enggak 365 hari gitu kan ya. Kalau banjir 365 hari ya bagaimana sih? Banjirnya juga enggak selama-lamanya, winternya enggak selama-lamanya. Tapi musim spring juga tidak selama-lamanya. Akan masuk musim winter. Orang yang enggak mempersiapkan diri untuk masuk musim winter, dia akan mengalami celaka waktu musim winter datang. Orang yang enggak mempersiapkan diri, waktu rodanya berputar bergerak ke bawah, dia terus hidup dengan lifestyle di atas. Begitu keadaan berubah, dia akan seperti kayak orang yang kebanting. Karena terlalu biasa di atas, waktu di bawah jadi susah sekali, menderita sekali gitu. Padahal di depannya sudah ada 4 menu dan dia masih rasa menderita, sangat pikul salib. Kenapa? Karena biasanya 15 menu begitu ya. Untuk orang lain sudah bersyukur sekali itu ada 3-4 menu, tapi dia sudah merasa hidup sangat sepi sekali. Kenapa? Karena bulan ini saya cuma bisa beli 3 tas dari Paris. Susah sekali saya hidup, cuma beli 3 coba. Orang lain nggak punya tas sudah ya. Ini orang yang bisa beli 3 sudah tersiksa sekali. Kenapa? Karena biasanya beli 15 begitu ya kali ya. Lebih beli 20 dalam 3 hari. Orang bilang perumpamaan roda ya. Ini bijaksana common ya, nggak sampai kepada bijaksana Alkitab. Kalau nggak mau terlalu keputar bagaimana ya? Tinggal itu dekat poros gitu kan ya. Bijaksana dunia kan saya. Porosnya kan ya kalau dekat poros ya keputar juga sih, keputar mini gini kan ya. Tapi kalau di atas kali begitu keputar, wah tuh geblak ke bawah. Nanti ke atas lagi, bawah lagi, atas bawah, wah manik depresi lama-lama ya. Tahu manik depresi saya, atas bawah, atas bawah, atas bawah. Kayak orang bipolar gitu akhirnya. Terus kita kolaps, nggak bisa mengalami hal seperti itu. Maka bijaksana dunia mengatakan tinggal dekat poros. Paling bagus jadi porosnya sendiri nggak putar sama sekali. Waduh, luar biasa saya. Sebenarnya bijaksana ini di dalam Alkitab juga ada. Kalau di dalam perjanjian baru kita mengerti porosnya pasti adalah Kristus sendiri. Orang yang berakar di dalam Yesus Kristus itu nggak kena putaran itu.
Di dalam bahasa perjanjian lama, di dalam teologi Eklesiastes kita pengkhotbah, tradisi Salomo akan dikatakan apa sih itu hidup dekat poros? Salomo mengatakan orang yang hidupnya moderate itu hidup dekat poros. Orang yang moderate hidupnya, waktu dia dalam keadaan kelimpahan, dia terus nggak hidup foya-foya seperti ini, dia tetap mencukupkan diri dengan konten. Ya waktu keadaan paceklik, dia juga nggak kebanting karena sudah biasa hidup konten, karena sudah biasa hidup sederhana. Meskipun Eklesiastes juga mengatakan bukan berarti nggak berani menikmati kehidupan, ya bukan, itu another extreme. Kita pengkhotbah itu against dua macam ekstrim, satu yang nggak berani menikmati sama sekali, satu yang menikmati secara foya-foya ya. Jadi jalan tengah yaitu hidup moderate. Itu orang yang hidup dekat dengan poros. Tapi ini anak bungsu ini tidak. Begitu dia ada, mumpung ada resource, kapan lagi ini dia habiskan semua. Dia nggak sadar kalau setelah itu habis gitu akan ada kairos yang lain. Segala sesuatu ada saatnya, ada kairosnya, kata pengkhotbah. Buat dia kairosnya ada di dalam tangannya, dia akan di atas terus. Tidak, hidup manusia nggak seperti itu. Ada putarannya, ada musim winter, ada musim banjir kalau di Jakarta ya. Saudara mungkin berkata, enggak juga loh, saya ada lihat bukan satu dua orang, ada orang yang saya lihat di dalam kehidupannya, dia memang waktu miskin kecil terus itu dia berjuang jadi kaya, setelah kaya dia kaya terus sampai mati, nggak ada putaran lagi di dalam kehidupannya. Ada, berarti pengkhotbah kayaknya salah. Dan itu orang seperti itu bukan satu dua, saya lihat dengan mata kepala saya sendiri. Salah satunya adalah saya misalnya gitu ya. Saya nggak ada putaran itu nggak ada. Gitu. Melihat hidup manusia hanya dari aspek finansial saja itu konyol sekali, sudah. Itu just satu aspek di dalam hidup manusia. Mungkin saudara nggak keputar di dalam aspek financial, it might be true. Tapi mungkin saudara keputar di dalam aspek kesehatan misalnya. Saya mendapati banyak sekali orang kaya yang waktu masa tuannya sakit-sakitan nggak karu-karuan, akhirnya kekayaan juga untuk apa ini? Untuk dokter akhirnya, bukan untuk dia. Keluarganya sendiri juga nggak bisa menikmati. Saudara nggak keputar di dalam urusan kekayaan, fine. Itu berkat Tuhan, tapi saudara mungkin keputar di dalam alasan yang lain. Di dalam aspek manusia itu bukan cuma economically, bukan cuma financially, ada aspek yang lain. Ada aspek keluarga, ada aspek relasi, ya. Ada aspek apa lagi? Aspek kesehatan tadi gitu sebut ya. Banyak aspek di dalam kehidupan manusia. Lalu kita cuma bilang enggak kok kehidupan saya di atas terus. Saudara cuma bicara di atas secara financial, secara economically saja. Bagaimana dengan aspek yang lain? Bagaimana dengan aspek-aspek bidang-bidang yang lain di dalam kehidupan kita? Pengkhotbah nggak mungkin salah. Pengkhotbah tidak akan salah waktu membicarakan tentang musim kehidupan manusia itu seperti musim. Itu pasti nggak salah karena itu order of creation. Tuhan nggak menetapkan satu musim terus habis gitu ya. Misalnya di dalam sepanjang dunia ini spring 300 tahun, terus habis itu mulai masuk mulai ganti summer 300 tahun begitu ya. Ya semua yang hidup di 300 tahun itu kan mati semua. Berbahagia sekali yang hidup di spring pas lahir di dalam apa itu dekade itu gitu ya, di dalam abad itu gitu. Tapi mereka yang hidup di zaman winter bagaimana 300 tahun hidup winter terus, mirip kayak Narnia. Ya bisa setengah mati orang hidup seperti itu. Itu bukan dunia yang kita saksikan, dan kehidupan manusia juga bukan seperti itu. Maka sekali lagi ya, ini anak bungsu, dia tidak mengantisipasi bahwa akan ada datang musim paceklik. Dia habiskan semua dengan satu lifestyle. Menurut dia masih ada resource kok, masih ada. Ya, saya masih punya modal untuk itu, kenapa tidak? Ini toh juga berkat Tuhan. Dia lupa akan datang bencana kelaparan, dan setelah bencana kelaparan datang, karena dia nggak prepared untuk itu, dia melarat di dalam satu keadaan yang luar biasa pitiful. The myth of freedom tadi akhirnya pelan-pelan berubah. Tadi dia pikir saya berpisah dengan kehadiran Bapakku. Kehadiran Bapakku itu terlalu mengganggu untuk saya. Saya akan menikmati diri saya sendiri dengan kehadiran saya. Tanpa kehadiran Allah, tanpa kehadiran Bapa. Akhirnya dia harus bukan saja tetap menerima kehadiran orang lain, tapi dia akhirnya diperbudak oleh kehadiran majikan yang baru. Tadinya bapaknya itu bagaimanapun tetap bukan memperbudak dia kan. Dia nggak diperbudak oleh bapaknya, dia merasa seperti kayak kurang bebas. Dia merasa saya kurang anak kalau kayak begini ya. Kurang seperti anak. Yang namanya anak harus mendapatkan ahli waris, mendapatkan hak, itu baru anak. Dia nggak sadar setelah dia
pergi dengan apa yang quote-unquote menjadi haknya itu, akhirnya dia justru masuk bukan kepada kebebasan seperti yang dia cita-citakan, seperti yang dia mimpikan, dia masuk ke dalam keterbudakan, masuk kepada perbudakan. Dia pergi dan bekerja pada seorang majikan, literally diperbudak sudah di sini, jadi budak. Mana freedomnya, mana kebebasannya? Gak ada, yang ada adalah perbudakan. Ini gambaran dosa, gambaran dosa. Selalu datang dengan satu gambaran kebebasan. Kamu jangan ikut gereja lah, kamu jangan ikut orang tuamu yang terlalu kolot itu ya, ajaran-ajaran Alkitab. Itu membelenggu kamu punya kebebasan. Coba berani ekspresikan dirimu sendiri, itu baru kebebasan. Datang dengan gambaran kebebasan, setelah itu mencekik, setelah itu memperbudak. Persis seperti keadaan anak bungsu ini. Tadinya tawaran dengan kebebasan. Ya. Kekristenan itu membatasi kebebasan. Kamu terlalu dikekang kayak begitu. Semua ini nggak boleh, itu nggak boleh. Semuanya nggak boleh. Coba baca dekalog, isinya semua jangan asem apa. Semuanya jangan kayak begitu. Kita maunya bukannya jangan, semuanya boleh, bukan jangan. Itu terlalu banyak larangan. Itu. Wah, umum iya juga ya. Larangan. Menarik ya, proses kejatuhan manusia di dalam dosa juga diprovok oleh setan di dalam kata jangan. Ini kan sama sekali nggak fair ya, padahal itu buah di dalam Taman Eden, jauh lebih banyak yang boleh dimakan, cuma satu yang jangan. Tapi orang bisa konsentrasi zoom yang jangan itu, keterlaluan kan ini, keterlaluan loh. Saudara pernah ketemu satu orang misalnya ya, ini satu orang saudara melakukan kebaikan kepada dia berulang-ulang sekali, saudara nggak melakukan kebaikan, yang diingat justru yang itu. Keterlaluan kan orang kayak begini kan saudara, keterlaluan loh. Dia 15 kali kesusahan, kita muncul 14 kali. Yang diingat kenapa kamu satu kali nggak muncul? Ini evil ya orang seperti ini. Gambaran manusia ya begini, seperti saudara dan saya juga begini. Yang diwakili oleh Adam dan Hawa. Tuhan bilang semuanya kamu boleh makan, silakan makan semuanya. Dia konsentrasi kepada yang jangan ya. Kenapa ini jangan ya? Tuhan tuh sempit loh, coba saudara. Semuanya boleh dimakan kecuali satu. Memang ini ujiannya kan ya. Coba kalau Tuhan kasih 100 buah. 99 jangan dimakan, cuma ini yang boleh dimakan. Apa enggak lebih F lagi dia ujiannya? Ini cuma satu doang ini loh, cuma satu ini jangan dimakan. Tapi dia justru konsentrasi kepada ini. Setan mengkonsentrasikan kepada yang ini. Setan enggak bilang semuanya boleh dimakan, cuma satu ini iya kan? Enggak, setan enggak bilang seperti itu. Setan bilangnya enggak boleh dimakan kan ya? Semua enggak boleh dimakan kan ya? Pakai semua enggak boleh dimakan. Mengkonsentrasikan kepada ketidakadaan kebebasan di dalam kehidupan manusia ya. Trik yang sudah sangat tua sampai sekarang somehow masih efektif ya, mitos kebebasan. Tapi yang terjadi sebenarnya di sini adalah waktu dia jatuh di dalam keberdosaannya, dia terikat, dia terbelenggu, dia diperbudak. Anak bungsu ini diperbudak, dia diberikan pekerjaan yang begitu rendah, menjaga babi, satu binatang yang dianggap haram pada saat itu ya. Bukan sembarang binatang yang sebetulnya manusia nggak perlu bersentuhan dengan itu. Babi. Dia kehilangan kebebasannya, kehilangan persekutuannya dengan bapaknya, tapi juga dengan orang-orang yang ada di sekitar bapaknya. Dan bukan cuma itu, dia kehilangan dignitasnya sebagai manusia, bukan cuma sebagai anak bapaknya, tapi sebagai manusia. Dia berusaha untuk mengisi perutnya dengan ampas jadi makanan babi. Tapi nggak ada satu orang pun yang memberikan kepadanya. Dia anggap lebih rendah daripada babi. Gambarannya lebih masuk akal adalah itu makanan babi. Kita manusia nggak makan makanan babi. Babi nggak boleh makan makanan manusia karena dia babi. Tapi di sini terbalik. Itu makanan babi, bukan untuk makanan kamu. Jadi biarlah babi memakan makanannya. Kamu jangan makan makanan babi. Karena kamu nggak layak untuk makan makanan babi. So nggak bisa lebih rendah lagi keadaan seperti ini. Mau bicara tentang hak, hakku ya, ini pemiliknya, atasannya bilang itu haknya babi. Babi punya hak, kamu nggak ada hak di situ. Silakan kerja jaga babi, jangan ambil bagiannya haknya babi. Dia bicara tentang hak, dia bicara tentang apa yang menjadi porsinya.
Dan dia harus learn the hard lesson. Yang kamu mau ambil itu bukan porsimu, itu porsinya babi. Ya, silakan menghargai dunia perbabian. Kamu di luarnya babi, kamu di bawahnya itu. Silakan jangan sentuh bagian itu, sama sekali bukan bagianmu. Wah, perendahannya nggak bisa lebih rendah lagi sudah di dalam bagian ini ya. Di dalam satu keadaan yang sangat kasihan. Pitiful. Yang menarik di dalam keadaan seperti ini justru kemudian kita membaca dalam terjemahan Indonesia dia mulai menyadari keadaannya. Saya tertarik dengan terjemahan bahasa Inggris, salah satu terjemahan bahasa Inggris yang pakai istilahnya. Dia came to himself. Dia datang kepada dirinya sendiri. Dia mulai mengenal dia itu siapa. Maksudnya apa sih? Selama ini dia nggak pernah datang kepada dirinya sendiri karena dirinya terlalu banyak aksesoris. Kehidupan saudara dan saya ya, kita juga punya banyak aksesori. Banyak orang sih kaya, kepingin kaya, takut sakit ya. Mungkin kalau kita analisa di dalamnya bukan cuma sekedar takut miskin karena ntar takut kok miskin nggak bisa belanja seperti kayak orang kaya, atau kalau sakit itu jadi sakit terus nggak baik. Ya itu certain kekhawatiran yang memang ada, saya percaya. Tapi bisa lebih dalam daripada itu. Kenapa saudara? Karena waktu kita sakit, waktu kita nggak kaya, waktu kita di dalam keadaan pas, kita dipaksa untuk melihat diri kita apa adanya, tanpa aksesori. Sih. Manusia itu gampang sekali melihat dirinya. Ini kamu itu siapa? Oh ini tahu nggak? Ini saya punya loh. Ini saya punya. Gedung ini saya punya. Gitu. Apakah itu identitasnya dia? Manusia mengaitkan identitasnya dengan apa yang dia capai. Berapa income-nya satu bulan, itu identitasnya dia. Certain orang pikir dia itu siapa? Yaitu kecantikan mukanya itu adalah dia. Certain orang itu merek jas yang dia pakai itu adalah dia. Dasinya beli di mana itu adalah, tasnya beli di mana itu namanya dia. Itu bukan dia, itu bukan identitasnya manusia. Kenapa orang takut deh waktu hidup miskin? Kenapa takut saya? Karena dia takut di dalam keadaan yang telanjang seperti itu, dia terpaksa harus melihat dirinya apa adanya. Dia harus datang kepada dirinya dan itu sangat-sangat tidak mengenakan. Kita lebih suka lihat diri kita gini kan ya, bagaimanapun kaca, kalau gini kan lebih enak daripada kaca-kaca terus telanjang begitu kan saya. Sudah telanjang ngapain ngaca-ngaca gitu ya. Kan nggak terlalu menarik juga kan penglihatan kayak begitu. Kecuali saudara ada jerawat yang mau dipencet atau apa itu lain lagi gitu ya. Tapi kita ngaca ya pakai pakaian komplit begini dong, ngaca terus sisi-sisi dan sebagainya. Ya manusia seperti itu sih. Manusia suka dilihat bukan cuma oleh orang lain, bahkan dirinya sendiri pun lebih suka melihat dirinya dengan berbagai macam aksesori. Dia ingin melihat dirinya juga seperti itu. Dengan semua yang ditempel-tempel itu loh, yang tempel-tempelannya itu, lalu dia bilang inilah identitas saya. Itu bukan identitasnya dia sebetulnya. Waktu itu semua ditanggalkan, baru tahu ini loh keadaan kamu sebetulnya adalah seperti ini. Malang, miskin, buta dan telanjang di hadapan Tuhan. Sulit juga untuk masuk ke dalam keadaan seperti ini, tapi kita bersyukur ada momen di dalam kehidupan kita, entah itu mungkin melalui sakit penyakit atau mungkin dalam keadaan kegagalan juga bisa macam-macam, finansial atau kegagalan relasi, hubungan cinta dan sebagainya. Lalu dalam keadaan seperti itu kita mulai menyadari keadaan kita. Tuhan mulai membawa kita masuk ini loh, this is the real you, kamu itu ini sebetulnya. Bukan dengan jas yang kamu pakai itu, bukan dengan gedung pabrik yang kamu punya, itu bukan kamu bukan itu bukannya membentuk identitasmu. Kamu itu sebenarnya ini dalam keadaan yang telanjang ini seperti yang saya lihat. Nah sekarang kamu lihat juga bersama dengan Tuhan yang melihat. Dia menyadari keadaannya. Masuk ke dalam self knowledge ya. Pengalaman painful indeed, painful. Karena dia nggak bisa pakai itu shield macam, nggak ada lagi, dia nggak punya apa-apa. Yang ada adalah keadaan yang paling bawah. Justru dari perspektif ini dia mengenal dirinya. Tadinya dia nggak sadar dia siapa. Akhirnya dia mulai recall betapa banyaknya orang upahan Bapakku, berlimpah-limpah makanannya. Menarik di dalam keadaan ini dia mulai punya perspektif tentang orang lain. Waktu dia di dalam keadaan foya-foya, dia kelihatan seperti kayak punya banyak teman. Mana temannya
Dia even gak lihat temannya sebagai teman, dia melihat bayang-bayang dirinya sendiri. Saya suka melacur, oh ada orang yang juga suka melacur, oh kamu adalah teman saya gitu ya. Kenapa? Bukan, karena sama-sama suka melacur. Karena apa saudara? Karena dia melihat dirinya sendiri di dalam diri orang lain, ya, melihat bayang-bayang dirinya sendiri. Tapi di sini mana teman-temannya saudara? Nggak ada. Dia melihat dirinya sendiri. Dan justru di dalam keadaan seperti ini ya, how beautiful Tuhan bisa menggerakkan dia mulai melihat orang upahan Bapaknya yang berlimpah-limpah. Tadinya nggak pernah melihat saudara perspektif ini. Tadinya dia melihat apa? Saya ini kasihan gitu. Saya ini kasihan, orang yang tinggal serumah dengan Bapak tapi nggak ada warisan. Bagaimana sih saya ini kasihan sekali begitu. Di sini dia baru sadar bahwa nggak ada satu orang pun yang memberikan makanan kepadanya. Tadinya waktu bersama dengan Bapaknya, bukan saja dia dilayani, dia selalu ada makanan, buat dia itu taken for granted. Ini biasa untuk saya, malah kurang, harusnya saya dapat warisan begitu kan. Di dalam bagian ini kita membaca dia baru sadar siapa itu manusia. Kekejamannya manusia ya, kedinginan hati manusia. Mana teman-temannya yang kelihatan seperti ada persekutuan waktu dia masih hidup foya-foya. Ternyata mereka semua bukan teman. Hati-hati ada orang-orang yang berteman kepada kita bukan betul-betul berteman karena dia mau bangun satu personal relationship. Mungkin cuma karena saudara punya jabatan, mungkin karena saudara punya power, mungkin karena saudara punya akses tertentu, mungkin karena saudara kaya, mungkin karena macam-macam. Tahu dari mana? Begitu keadaan berubah, orang itu satu persatu meninggalkan. Memang orang-orang itu nggak pernah tertarik dengan kita, nggak pernah. Mereka cuma tertarik dengan uang kita, dengan muka kita, dengan power kita, dan seterusnya. Kasihan orang-orang seperti ini. Anak bungsu ini mungkin juga bisa berpikir saya punya banyak teman, tapi sebetulnya tidak, nggak ada satu orang pun teman. Dalam keadaan ini nggak ada satu orang pun yang peduli memberikan kepada dia makanan, padahal dia betul-betul butuh. Di dalam perspektif seperti ini, sekali lagi, baru dia mulai bisa lihat kebahagiaan daripada orang upahan Bapaknya. Dikatakan berlimpah-limpah makanannya. Sebelumnya dia nggak punya komparasi itu, dia nggak punya komparasi karena dia nggak pernah hidup miskin, dia nggak pernah hidup melarat, dia nggak pernah kelaparan. Dia selalu dalam keadaan yang atas, nggak bisa lihat kebahagiaan daripada orang lain. Tapi dalam keadaan seperti ini dia baru sadar betapa baiknya Bapaknya yang memberikan pemeliharaan bukan hanya kepada dia, bahkan kepada orang-orang upahannya. Ini creating kontras, termasuk juga secara literary. Kalau sudah membaca di sini kan dia sedang bekerja pada satu majikan yang diperbudak literally, tapi dia pikir dia sedang bebas gitu, nggak tahu dia diperbudak. Tapi sebenarnya ada orang-orang yang bekerja kepada Bapaknya sebagai budak, tapi mereka sebetulnya justru bisa hidup berlimpah-limpah makanannya. Jadi ini siapa sebetulnya yang hidup di dalam kelimpahan? Yang hidup di dalam kelimpahan adalah siapa? Yang menjauhi hadirat Tuhan atau yang berada di dalam hadirat Tuhan? Yang berada di dalam hadirat Tuhan, di sini jawabannya. Tapi dia nggak pernah lihat perspektif ini, dia selalu lihat sebagai satu keterkekangan. Ini ayah saya membatasi saya, ini Tuhan membatasi saya dengan berbagai macam law, rule, commandments, dan seterusnya, tapi saya nggak bisa mengekspresikan kebahagiaan diri saya sendiri. Banyak orang salah mengerti kekristenan sebagai agama yang seperti ini. Mereka konsentrasi kepada yang nggak boleh, seperti kayak gambaran apa itu? Oh, ajaran kekristenan itu adalah ajaran yang suruh suppress semua desire, keinginan itu katanya semua mesti disangkal, ditekan, dan akhirnya manusia menjadi totally selfless, dan mereka mengajarkan self denial. Salah sama sekali, salah mengerti kekristenan. Kekristenan bukan agama pitiful seperti itu, bukan. Agama yang paling bebas, agama yang memberikan satu pengertian apa artinya hidup di dalam kelimpahan yang sesungguhnya, di dalam perspektif Tuhan, bukan di dalam perspektif manusia. Sekali lagi, dia mulai ada pikiran tentang ini, orang-orang yang bekerja dengan Bapaknya, lalu membandingkan dengan keadaan dirinya. Saya mati kelaparan di sini. Ayat ke-18, akhirnya dia mengambil keputusan, saya akan bangkit dan pergi kepada Bapakku. Menarik, another klimaks kalau kita boleh bandingkan perikop ini dengan dua perumpamaan sebelumnya. Dan saya percaya ini bukan berbenturan dengan theology of grace seperti yang seringkali diajarkan di dalam teologi reform. Karena di sini zoom yaitu tekanannya ada kepada tanggung jawab manusia. Ini ayat sama sekali nggak berbenturan. Mungkin saudara berpikir di sini kok dia semuanya inisiatif ya. Katanya kalau di dalam teologi reform katanya Tuhan yang memanggil, Tuhan yang memilih. Di sini semua dia yang memutuskan.
Ini juga reform, jadi dalam pengertian reform meresepsi bagian seperti ini juga karena kita mau balance antara kedaulatan Allah, penetapan Allah, sovereignty of God, tapi juga tanggung jawab manusia. Dan bagian yang di zoom khususnya di dalam perumpamaan ini adalah tanggung jawab manusia. Saudara melihat di situ bagaimana Tuhan memberikan ruang waktu manusia mau menjadi sesat, ya. Tuhan memberikan kemungkinan itu. Tuhan bukan kontrol semuanya, enggak kamu nggak boleh gitu. Saya tadi bagi share sekali lagi bagian ini ya, apa perbedaan kita orang timur sama orang barat. Saya pernah mengamati di satu playground saya itu mama-mama barat sama mama-mama timur gitu ya. Kalau mama-mama barat itu sambil anaknya main di sana gitu, terus dia baca koran di sini, anaknya jatuh, gitu. Terus dia baca lagi gitu. Gak apa-apa kok gitu, cuma biasa gitu. Tapi kalau mama-mama timur ya, itu jaraknya nggak bisa beda lebih dari 30 cm gitu. Anak-anak sedikit dia sudah di sini, antisipasi gitu, jangan-jangan jatuh. Ntar ke kanan sedikit dia langsung putus, wah gitu kan, tangannya sudah gini. Itu mama-mama timur gitu. Jangan gerak, kenapa? Ada semut lewat, ntar kamu kegigit gitu ya. Wah, super overprotective gitu itu mama-mama timur. Tuhan for sure bukan mama-mama timur, sudah bukan. Saya bukan bilang Tuhan mirip orang barat juga, karena di sana juga punya persoalannya. Tapi Tuhan memberikan ruang kepada anak-anak yang mau memberontak. Justru ini keluasan hati Tuhan. Kalau kita bandingkan dengan manusia, kita lebih suka punya pegawai yang nggak ada argumentasi gitu ya, punya anak yang punya bawahan yang setiap kali kita ngomong apa langsung begitu kan ya, tanpa bertanya. Blind faith, pokoknya apa yang dikatakan oleh bos saya pasti benar begitu kan ya. Wah, senang sekali kita punya bawahan kayak begitu, nggak habis energi gitu. Coba ada anak tanya, coba kamu itu kenapa ya kok kayak begitu? Kenapa gitu kan? Kenapa gitu? Kenapa lu mesti tanya? Kenapa nggak boleh tanya? Wah, tambah lagi begitu kan ya. Sudah tanya masih tanya lagi kenapa? Kenapa nggak boleh tanya? Akhirnya kita jadi jengkel gitu. Kita bilang ini anak kurang ajar gitu kan. Tuhan nggak begitu, saya tidak. Tuhan tidak. Tuhan memberikan kemungkinan manusia mau liar, mau melawan Dia. Justru ini bagian daripada keluasan hati Tuhan. Kalau kita mau belajar kepemimpinan dari Tuhan ya begini. Bukan kepemimpinan seperti orang-orang timur itu, mau kontrol semuanya, sampai every detail, sampai orang tercekik dan dia nggak sadar kalau dia sedang mencekik orang lain. Sebetulnya di dalam gambaran seperti ini, meskipun Tuhan tahu ya akan terjadi kejatuhan, tapi mengizinkan proses itu terjadi juga untuk kebaikan daripada anak bungsu ini. Yang pergi siapa? Yang pergi anak bungsu ini. Tuhan kan nggak menghalangi ya. Saya percaya Tuhan nggak menghalangi juga di dalam pengertian bukan Dia melepaskan sudah lalu mau ngapain terserah, lu mau mati, mau masuk sumur, mau apa, mau rusak, mau apa, bye-bye gitu. Bukan Tuhan bukan gambaran seperti itu. Tapi Tuhan masih care. Saya percaya Tuhan waktu melepas Dia melepas dengan hati yang penuh dengan duka cita. Tapi Tuhan yang tahu bahwa akan terjadi kerusakan sekaligus adalah Tuhan yang tahu bahwa ini suatu saat akan kembali. Anakku suatu saat akan kembali. Di dalam penglihatan Tuhan. Tapi waktu kita membaca di dalam perumpamaan ini, bagian kemahatauan Allah dan sebagainya itu bukan yang di-zoom, bukan yang di-emphasis. Yang di-emphasize di sini adalah ya dari sisi anak bungsune, dari sisi yang terhilang. Dia sendiri yang memutuskan untuk pergi meninggalkan ayahnya. Dan di sini dicatat dia sendiri juga yang memutuskan untuk bertobat ya. Yang percaya kepada Yesus Kristus siapa? Ya ini orang ini. Bukan Yesus percaya kepada Yesus. Yang percaya, yang bertobat, pulang kembali kepada Yesus Kristus siapa? Ya manusia yang berdosa. Bukan Yesus yang bertobat kembali kepada Yesus, bukan. Tapi manusia yang berdosa yang kembali kepada Yesus. Nah di sini kita melihat ada satu bagian sekali lagi di dalam perumpamaan ini yang membicarakan perspektif dunia manusia, bukan dari perspektif kedaulatan Allah, pemilihan Allah. Ini tetap betul dan selalu betul. Tapi perikop ini nggak sedang menekankan bagian itu, tapi menekankan bagaimana manusia itu harusnya berespons. Termasuk kalau dia salah berespons. Kalau dia kemudian memilih untuk menjadi sesat, menjadi liar. Ya, akhirnya dia sendiri juga yang harus kembali. Dia bangkit, pergi kepada Bapaknya, berkata kepada Bapaknya, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Jadikan aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Menarik sekali lagi ya, ini very beautiful literary contrast kalau saudara melihat. Justru waktu dia berusaha untuk menghayati keanakannya, klaim sebagai ahli waris, saya punya hak, silakan Tuhan memberkati saya karena ini adalah hak saya. Justru dia diperbudak, justru dia menjadi budak setelah itu.
Tapi justru dia waktu sadar, saya adalah orang berdosa. Saya bukan anak, tidak layak disebut anak. Saya lebih cocok menjadi upahan, saya menjadi pegawai, menjadi jongkos, menjadi budak, menjadi hamba. Justru ini adalah pemulihan. Dia punya sonship, dia punya keanakan, identitas anaknya itu justru dipulihkan dengan turning point ini. Sekali lagi ini pengajaran paradoks ya. Orang yang terus bicara, saya anak, saya berhak. Justru yang paling gak berhak sebetulnya. Orang yang merasa saya hamba, saya ini cuma budak, Tuhan berhak semuanya di dalam kehidupan. Ini yang justru anak. Tapi sekarang dibalik, sekarang dibalik. Ada ajaran yang membalik. Itu orang-orang yang terus bicara budak, hamba dan sebagainya. Itu belum mengerti kasih karunia. Dia di mentalitas budak. Pengajaran setan ini. Karena balik 180 derajat. Kita nggak mendapati pengajaran seperti ini di dalam Alkitab. Kita mendapati justru orang-orang yang mengerti keanakannya adalah orang-orang yang tidak merasa layak menjadi anak. Dia nggak pernah klaim, nggak mau klaim lagi, nggak mau klaim bahwa dia adalah anak dan berhak menjadi ahli waris, tidak. Justru dia konten dengan menjadi upahan, karena menjadi upahan pun juga sudah bahagia, sudah berlimpah-limpah makanannya dan nggak akan mati kelaparan, even sebagai hamba. Di dalam keadaan seperti ini, dia akhirnya memutuskan dan kembali kepada bapaknya. Terakhir, waktu kita membaca, waktu dia masih jauh, ayahnya telah melihatnya dan dia tergerak oleh belas kasihan. Tergerak oleh belas kasihan. Kontras dengan ini. Teman-temannya, orang-orang yang tempat dia bekerja, yang gak ada seorang pun memberikan makanan kepadanya. Ya, manusia yang dingin dan hati bapa yang penuh dengan belas kasihan. Dari jauh ayahnya sudah melihatnya. Maksudnya apa, Ini bagian yang agak minor ya, tapi sebenarnya it's there, yaitu apa? Ayahnya menunggu. Kalau tidak dia nggak akan melihatnya kan ya. Kita seringkali di rumah terus dia berkata, loh lu sudah di rumah gitu ya. Kok gua nggak dengar ya masuknya gitu. Itu maksudnya mau bilang, saya nggak nunggu kamu datang, tiba-tiba kamu muncul begitu kan ya. Saya kaget tiba-tiba kok kamu sudah di rumah. Dalam kurung saya nggak menunggu kamu datang, makanya ini saya kaget tiba-tiba kamu ada di sini. Kita nggak membaca gambaran seperti itu kan saya. Ayahnya bukan seperti itu. Belum sampai dia masuk rumah, ayahnya dari jauh sudah melihatnya. Sudah melihat anaknya itu kembali. Berarti ini adalah ayah yang menanti. Ayah yang menunggu dengan sabar ya. Proses kejatuhan itu diberikan waktu oleh Tuhan. Mau jatuh, mau sesat, mau minta burung puyuh, mau minta daging, saya kasih dengan pedih, dengan duka cita. Kamu gak bisa handle itu. Gak bisa handle. Tapi tetap minta, gak peduli mau handle, gak bisa handle, pokoknya kasih saya. Akhirnya Tuhan kasih. Setelah kasih jatuh. Tapi ayah yang menanti sampai orang ini akhirnya kembali kepada Bapa. Puji Tuhan, saudara, kita membaca di dalam cerita ini, akhirnya dia betul-betul kembali. Dia melihat keadaannya miskin, keadaan yang telanjang, keadaan yang memalukan itu. Lalu dia mulai sekarang rubah. Rubah, ternyata kehadiran Bapa bukan kehadiran yang menyiksa, bukan kehadiran yang disturbing, tapi kehadiran yang memberkati. Dia diterima, ayahnya itu berlari, mendapatkan dia, merangkul dan mencium dia. So, bagaimanapun cerita ini sangat dramatis, tapi kalau kita membaca di dalam perumpamaan ini, tetap fokusnya sebetulnya bukan kepada anak bungsu. Kalaupun dikatakan di sini, katakan cerita anak bungsunya seperti lebih panjang daripada anak sulung, ini cuma mau mengatakan sharing isi hati Allah yang dipenuhi dengan belas kasihan kepada orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat ini. Ada resonans kayak waktu mendengar anak bungsu kembali, waktu melihat diceritakan anak bungsu ini jatuh, akhirnya bangkrut, melarat ya habis-habisan. Jadi ada belas kasihan atau malah syukur, kapok lu, memang lu anak yang kurang ajar, nggak mau tinggal bareng dengan Papa ya, akhirnya seperti ini. Semua menjadi satu pengujian, pengujian. Ya, sekali lagi, ini zoomnya bukan di sini, bukan pada anak bungsu, tapi kepada anak sulung ini. Waktu mendengar cerita ini bagaimana? Kita tahu, saudara dan saya sendiri ada di dalam posisi anak bungsu, karena kita juga sudah jatuh di dalam dosa dan akhirnya Tuhan menerima kita. Tapi cerita nggak berhenti sampai di sini, setelah kita diselamatkan, ada orang-orang yang juga menempati posisi anak bungsu ini. Kita ada resonans seperti hati Bapa yang juga ada belas kasihan.
Bukan nyukurin orang yang jatuh di dalam dosa, bukan judgmental terhadap orang yang ada di dalam dosa, bukan, tapi belas kasihan. Perumpamaan ini kan mencatat ayah yang tergerak oleh belas kasihan. Kita nggak mendapatkan satu cerita setelah ini datang, terus habis itu ayahnya bilang, tahu ya lu sekarang kan, tahu nggak sekarang, tahu kan, oke, ya udah sekarang balik rumah. Gak ada sudah cerita itu. Yang ada adalah cerita ayah yang tergerak oleh belas kasihan. The sharing of God's heart, ya. Untuk kita semua, untuk saudara dan saya. Dan kita diundang untuk memiliki kehidupan yang seperti ini di dalam kehidupan kita. Ada beda orang Kristen dengan orang yang non-Kristen. Salah satunya seharusnya adalah memiliki hati yang penuh dengan belas kasihan. Belas kasihan menjadi nggak relevan kalau bukan diterapkan kepada orang-orang yang gagal. Kita nggak berbelas kasihan kepada juara. Juara nggak perlu belas kasihan. Perlu tepuk tangan gitu. Tapi keunikan kekristenan bukan karena hanya bisa tepuk tangan untuk orang yang juara, itu dunia semuanya tepuk tangan untuk orang yang juara, tapi bisa berbelas kasihan untuk orang yang kalah. Berbelas kasihan kepada orang yang jatuh, berbelas kasihan kepada orang yang gagal, berbelas kasihan kepada para pecundang. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Mari kita masuk di dalam doa. Kami bersyukur untuk firman-Mu Tuhan, dan kiranya Tuhan yang menghidupkan di dalam hati kami masing-masing, memperkaya, menambahkan iman kepercayaan kami bahwa firman-Mu adalah benar adanya, dan beri kepada kami kekuatan untuk melakukannya, mengalaminya di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, demi Yesus Kristus kami bersyukur. Amin.